Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, Sumantri S. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan seperti biasa, kali ini kita akan belajar Django Web Framework dengan topik pengenalan dan instalasi templates. Mustahil bagi teman-teman programmer atau software engineer membuat UI UX dengan tag HTML di Vue, seperti video saya minggu lalu ya. Link saya sertakan di pojok kanan atas sini ya, dengan menggunakan paket HTTP Response. Nah, di video ini kita akan memecahkan paradigma berpikir teman-teman bahwa belajar Django Framework itu menyenangkan. So, mari kita mulai. Pertama, jangan lupa subscribe. Bukan ya, pertama kita buka terminal ya. Dan saya sudah masuk ke dalam folder YouTube, dan untuk memastikan seperti biasa kita ketikkan pwd, dan betul kita sudah berada di folder YouTube dan belajar Django 4.2 LTS. Nah, kemudian kita menggunakan ls untuk mengecek isi folder di dalamnya dan masih kosong. Nah, di episode kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman dari awal membuat project Django. Tentu dimulai dengan menginstal virtual environment ya terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja Python 3 min m fan env. Kita enter, tunggu sampai proses instalasi virtual environment-nya selesai. Dan ini tergantung kecepatan jaringan teman-teman. Dan kita ls kembali, folder env baru kita sudah bertambah di sini. Dan lanjut kita mengaktifkan virtual environment-nya. Jangan lupa teman-teman, source env bin activate. Oke, jika ada tanda seperti ini berarti sudah aktif. Nah, langkah selanjutnya kita menginstal Django ya. Terlebih dahulu kita cek Django kita apakah sudah terinstall atau belum. Yap, belum terinstall. Kita upgrade dulu ya piplist-nya. Tunggu sampai selesai. Oke, successfully, dan kita bisa menginstalkan Django. Ini tergantung juga kecepatan jaringan teman-teman ya. Sip, mantap, sudah terinstall. Kita cek apakah betul atau tidak. Oke, Django kita sudah terinstall. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung bersihkan dulu terminalnya dan langsung membuat project baru. Jangan lupa teman-teman, project barunya Django admin star project, kita namakan sebagai my site. Enter. Dan kita cek kembali apakah sudah berhasil terinstall. Yap, ini sudah berhasil terinstall ya. Django-nya sudah berhasil terinstall dengan nama project my site. Nah, ini kita bisa ganti mv my site Django project. Oke, kita ls. Sip, ini sudah berganti. Nah, lanjut saya bersihkan dulu terminalnya. Kita langsung aja buka code di sini. Oke, dan ini adalah project Django kita ya, yang kita sudah generate atau buat menggunakan perintah start project. Kalau kita lihat ini ya. Oke, seperti biasa kita jalankan servernya dulu. Kita aktifasi source. Sebentar, kita cek. Oke, source env bin activate. Kemudian kita masuk ke dalam Django project-nya. Ingat, perintah untuk menjalankan server ya, Python manage.py run server. Oke, kalau sudah seperti ini berhasil terinstall. Nah, sekarang kita coba pertama buat views dulu ya untuk mengcustom halaman default index dari Django. Kita langsung aja buat di URLs. Nah, ini perlu diketahui teman-teman. Awalnya kita membuat project Django, file views itu tidak di-generate menggunakan start project. Makanya kita dapat menggunakan atau membuat file baru di dalam folder terdalamnya my site, di dalam my site ini ya. Oke, kita namakan dia views.py. Nah, dan kita coba impor salah satu paket dari Django namanya http response. Oke, seperti itu. Dan kita buat function namanya index. Kita request di sini dan return http response, and ini adalah halaman index. Oke, sederhana aja dulu. Kita langsung mengarah ke URL. Ini kita hapus
kita buat link index ya di sini. URL-nya kita kosongkan, views index. Jangan lupa koma dan jangan lupa import views. Oke, kita lihat pengerror. Oke, servernya berjalan normal dan kita refresh. Oke. Halaman indeksnya sudah sesuai dengan apa yang kita buat di file views ini ya. Nah, kita coba custom sedikit menggunakan tag HTML. Kita custom ya, dan kita save dan refresh. Oke. Coba perhatikan, di sini perlu diingat bahwa Django itu tidak menyarankan kita untuk membuat tag HTML di sini ya. Ini karena baru hanya satu kalimat. Bayangkan jika banyak sekali tag HTML yang terpakai di sini. Jujur pasti akan pusing gitu lihatnya. Oke. Nah, untuk itu Django menyarankan kita untuk membuat templates, menggunakan templates ya. Tapi sebelumnya templates itu harus kita setting atau install di file settings.py di sini ya. Kita langsung mengarah ke situ dan kita scroll ke bawah dan coba lihat. Di sini ada list templates, ya, list dan juga dictionary dari Python menggunakan ya, yang namanya adalah templates. Dan sebenarnya ini ya sudah digenerate oleh mesin ya Django yang namanya Django templates. Dan selain templates default dari Django, kita juga bisa menggunakan Jinja ya, Jinja templates. Tapi itu nanti akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, perhatikan di sini ada directory. Ya. Dan dalam file directory ini di mana kita menempatkan templates-nya ya. Tentu kita harus install dulu ya menggunakan basdir dan templates. Nah, ini adalah folder templates-nya dan kita import OS-nya di sini biar tidak error. Oke. Tabe sapo. Jadi di mana kita harus menempatkan folder templates ini. Oke. Perhatikan pola struktur foldernya di sini. Nah, templates ini itu kita install di luar dari folder my site. Artinya di dalam folder root directory dari sebuah project Django. Di sini kita menginstalkan yang namanya adalah templates. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita langsung aja mengarah ke sini ya. Ke views dan kita coba buat fungsi index ya, request. Ini kita namakan index satu aja. Nah, apa yang digunakan di sini untuk bisa mengeksekusi atau menggenerate folder templates ini? Nah, di Django itu ada sebuah package ya, namanya adalah Django shortcuts import render. Nah, panggil render di sini ya. Kemudian request dan kita buat ya sebenarnya di sini adalah halaman HTML itu sendiri. Dan di mana indeksnya ini ditempatkan ya di dalam folder templates. Kita buat file baru namanya index.html. Nah, kita buat HTML sederhana dulu ya menggunakan. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan Visual Studio Code dan sudah menginstal HTML snippet atau HTML dan sebagainya, itu tinggal menggunakan tanda siku ya seperti ini, tanda seru seperti ini, dan kita tinggal enter maka secara otomatis HTML-nya sudah di-generate. Ini kita menggunakan, kita namakan sebagai apa ya, index aja seperti itu, Sumantri S dan H1. Selamat datang di website portofolio saya. Oke, kita buat yang sederhana dulu. Nah, ini adalah halaman indeksnya dan coba perhatikan, Django menyediakan paket shortcut atau jalan pintas, dan shortcuts itu adalah dialek umum untuk membuat cetakan, isi konteks, dan mengembalikan semua objek HTTP response dengan hasil dari cetakan yang dibuat. Nah, fungsi render yang ini ya, ini kita sudah gunakan di sini, mengambil permintaan objek sebagai argumen pertamanya ya adalah request, ini maksud, dan nama cetakan sebagai argumen keduanya yaitu adalah index ini tadi ya yang ditempatkan di folder templates. Nah, dan konteks sebagai argumen ketiganya. Sebenarnya di sini ada konteks sebagai argumen ketiganya. Nanti kita akan belajar ke sana ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah pasti jalan. Kita coba restart. Wow, error ya. Apa di sini? Import OS is not found. Oke, di settings.py. Oh, kita sudah import tadi ya. Perasaan ini ya. Oke, kita coba matikan. Oh, sorry. Memang servernya lagi mati karena pada saat membuat OS di sini itu dia secara otomatis karena servernya jalan maka dideteksi tidak terdeteksi oleh name OS ini tadi. Makanya kita jalankan servernya dulu.
Oke, dan kita refresh. Nah, ini sudah berhasil menggunakan template HTML yang sebenarnya. Menarik ya kalau kita menggunakan halaman indeks yang murni 100% adalah menggunakan tag HTML. Ih, cakep ya. Sungguh sangat menarik, bro. Nah, kalau sudah seperti ini artinya entitas dari Django itu sudah terselesaikan dengan penuh ya. Oke, kita coba jelaskan ya satu-satu. Pertama, si klien merequest halaman indeksnya, lalu dia akan mengarah ke file urls.py. Dia cari tuh mana yang klien maksud. Ternyata adalah halaman indeks. Nah, indeks ini itu ada di views yang ada di sini nih. Ini ada di file views. Lalu dari URLs ini dia mengarah langsung menuju ke views.py. Nah, di dalam ini kita buat about ya. Di dalam views itu ada dua function. Dia temukanlah yang di-request oleh si klien adalah index. Nah, ketemu, dapat, dan rendernya ini ya mencari file index itu ada di mana. Berdasarkan settings ya, file index itu ada di folder templates ya. Nah, ini adalah gaya penulisan untuk versi pertamanya dari sebuah Django ya. Dari sebuah Django sebenarnya ada lagi versi yang paling mudahnya, kita hanya mengetikkan template. Gitu aja, bre. Serius, ini tidak akan error. Percaya, ntar ya. Kita jelaskan dulu ya. Nah, templates ini itu ada di sini di folder templates. Berdasarkan setting ya. Berdasarkan setting, indeks itu ada di dalam templates. Ketemulah si halaman indeksnya dan jadilah seperti ini. Tuh, mantap kan? Ih, seru, menarik. Belajar Django itu semudah itu, bro. Dan sesimpel itu, bre. Menarik sekali. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan bertemu kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S. Izin pamit. Bye.